Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agama Fazi Maulana dengan NIM 400 4422465 Di sini saya akan menjelaskan yaitu kontrol PID motor DC dengan Simulink, tugas ke-9 pertemuan 11. Yaitu ada PWM push width modulation, yaitu PWM. Pengertiannya push width modulation adalah teknik mengontrol daya listrik yang dikirim ke beban dengan cara mengubah lebar pulsa, yaitu duty cycle, dari sinyal digital tanpa mengubah frekuensi sinyal. PWM menghasilkan sinyal berbentuk gelombang persegi dengan dua kondisi on dan off. Parameter utama PWM yaitu duty cycle, presentasi lamanya sinyal berada pada kondisi on dalam satu periode. Seperti ada contoh di sebelah, yaitu pada 0% full off, 50% on dan off sama lama, dan 100% full on. Fungsi mengatur kecepatan motor DC, mengatur intensitas LED, dan mengontrol daya pemanasan. Terus ada frekuensi PWM yaitu dalam bentuk hertz. Frekuensi PWM adalah beberapa kali pulsa on dan off terjadi dalam 1 detik. Frekuensi rendah terlihat kedipan, tidak cocok untuk LED terang atau motor besar. Frekuensi tinggi lebih halus dan stabil. Contoh motor DC biasanya 10 sampai 20 kHz dan LED 500 Hz ke 1 kHz. Heater cukup 1 sampai 10 Hz. Time profesional. Frekuensi mengaruhi kehalusan dan respon beban. Keuntungan PWM: hemat energi dan tidak menghasilkan panas berlebih, akurat dan responsif, mudah diimplementasikan pada digital. Seperti contoh di bawah, yaitu 50% duty cycle dan 75% duty cycle dan 25% duty cycle. Encoder 2 pin. Apa itu encoder 2 pin? Encoder 2 pin adalah perangkat sensor yang digunakan untuk mendeteksi putaran, kecepatan, dan arah dari sebuah poros atau motor. Disebut 2 pin karena memiliki dua output sinyal, yaitu channel A dan channel B. Kedua sinyal ini berbentuk pulsa digital on dan off, dan kedua memiliki pola yang hampir sama tetapi berbeda fase. Cara kinerja encoder 2 pin ini: saat encoder berputar, channel A menghasilkan sinyal pulsa, sedangkan channel B juga menghasilkan pulsa tetapi muncul sedikit keterlambatan lebih cepat dari channel A. Perbedaan fase antara A dan B digunakan untuk menentukan berapa banyak putaran yang terjadi, seberapa cepat poros berputar, dan arah putaran maju atau mundur. Bagaimana menentukan arah dari encoder 2 pin? Ini kuncinya. Jadi jika channel A naik lebih dulu daripada channel B, putaran searah jarum jam atau CWE. Jika channel B naik lebih dulu daripada A, putaran berlawanan jarum jam, yaitu CCW. Ini alasan encoder 2 pin juga disebut quarter encoder karena dua sinyal berada pada posisi 900 secara elektronika. Contoh penggunaan encoder 2 pin. Encoder jenis ini banyak digunakan dalam motor DC robot, motor pintar, mesin CNC, sistem konveyor, pengukuran panjang kain dan kertas, rosalisa knob pada alat elektronika. Nah, dalam pertemuan ini, konsep dasar motor DC mengubahkan energi listrik menjadi energi gerak, yaitu putaran PWM. Teknik mengatur kecepatan dengan mengubah lebaran pulsa sinyal digital tanpa mengubah tegangan suplai. Encoder sensor yang digunakan untuk membaca kecepatan dan arah putaran melalui pulsa sinyal. Terus ada blok Simulink utama, yaitu ada PWM output block, encoder read block, dan gain, scope, dan display block. Ada alur sistem, yaitu Simulink menghasilkan sinyal PWM berdasarkan nilai referensi kecepatan. Arduino mengontrol motor sinyal sesuai sinyal PWM, dan encoder mengirim pulsa balik ke Simulink. Simulink menghitung kecepatan aktual. Terus ada aturan PWM minus 255 sampai 255 dan ganti arah putaran.
Nah, di sini bentuk putarannya, dan ada juga baca data encoder menjadi posisi dan kecepatan dari 0 sampai 255 CW dapat ke PWM5, PWM6 bernilai 0. Dari minus 255 menjadi min 1 CW data ke PWM6, PWM5 nya bernilai 0. Low pass filter yaitu speed flat, yaitu pada A sama dengan 11 minus alpha pangkat spek valensi minus 1 dan alpha delta encoder. Nah, di sini bentuk rumus dari simulingnya. Dan kecepatan per second nilai output delta encoder itu tiap sampling time, maka perlu kita bagi dari delta time supaya dapat kecepatan per second. Dan ini juga bentuk dari simulingnya. Yaitu ada MATLAB function, dan di sini dalam bentuk rumus-rumus dari MATLAB-nya, dan grafik set point, posisi encoder, speed error, dan grafik PID. Terus ada speednya, speed 1, speed 2, dan error. Dan terus di sebelah kanannya itu ada P, ada I, ada D, dan PID-nya. Ini atur nilai KP, KI, dan atur set point. Percobaan pertama pada speed proportional integrasi differentiation. Nah, percobaan kedua dan kesimpulannya itu sistem kontrol kecepatan motor berbasis simuling bekerja secara optimal dengan memanfaatkan PWM sebagai aktuator, encoder, dan 2 pin sebagai sensor umpan balik, low pass filter untuk mereduksi noise, dan PID distrik sebagai pengendali. Kombinasi ini menghasilkan sistem closed loop yang mampu mengatur kecepatan motor secara stabil, akurat, dan responsif, serta sesuai untuk diimplementasikan pada sistem otomasi dan mikrokontrol digital. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.